Tuhan, itulah saatnya kami memohon dia dan dalam kami. Tuhan tuntun serta yang berkati setiap salah dosa kami yang dalam Tuhan Yesus kami berkata semua. Siapa-siapa yang sudah hadir hari ini? Ezra. Nama-nama yang sudah hadir dengan mana kabar kalian hari ini? Siapa yang tidak sarapan? Tidak sarapan pagi. Kenapa tidak sarapan? Jadi harus bangun pagi dan harus sarapan fresh. Ada tenaga untuk mengikuti pembelajaran. Oke, jadi materi kita tentang teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Betul. Menyimak teks laporan hasil. Oke, jadi capaian pembelajaran kita hari ini adalah berbicara dan mempresentasikan. Jadi kalian harus bisa berbicara dan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan. Bagi 2 kelompok. Jadi peserta didik mampu mengolah dan menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau kisah untuk tujuan pengajuan isu, perumusan masalah, dan solusi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara secara logis, buntut, kritis, dan kreatif. Jadi materi hari tentang pengertian dan tujuan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, struktur teks laporan hasil observasi. Dan keempat, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa yang kalian ketahui tentang laporan? Apa itu laporan? Laporan. Laporan berisi sebuah informasi yang kita baca. Oke, laporan berisi informasi yang kita baca. Yang lain? Hasil dari pengamatan. Ada yang lain? Kalau observasi, ada yang tahu? Mengamati. Mengamati. Ada yang lain? Memberikan informasi. Ciri-ciri teks observasi baik faktual, objektif, sistematik, jelas, dan lugas. Jadi sekarang kita lihat apa itu laporan, apa itu observasi. Laporan adalah sebuah bentuk penyampaian informasi secara tertulis atau lisan yang berisi data. Apa saja ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi? Berdasarkan fakta lagi, membahas dengan opini, sistematik, opini, jelas dan ringkas. Dari ciri-ciri teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama, faktual, berisi informasi yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Dibuktikan bisa berupa dengan foto atau video. Objektif, artinya tidak mengandung opini pribadi atau pendapat pribadi. Yang ketiga, sistematis, penyajian informasi harus secara teratur dan yang keempat, jelas dan ringkas. Jadi bahasa yang kalian gunakan dalam menulis atau menyampaikan teks laporan hasil observasi harus mudah dipahami, harus menggunakan bahasa Indonesia dan tidak terbelit-belit. Apa saja struktur dari teks laporan hasil observasi? Pernyataan umum, deskripsi bagian, pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Ya, gambaran umum tentang objek yang kalian amati. Deskripsi bagian? Ya, jadi berisi penjelasan bagian-bagian atau ciri-ciri dari objek yang kalian amati. Deskripsi manfaat? Ya, menjelaskan manfaat terhadap objek yang kalian observasi. Bisa juga berupa kesimpulan. Ada yang tahu kaidah kebahasaan teks laporan observasi? Kalimat definisi apa lagi? Deskripsi dengan kata kerja materi. Ya, kata kerja materi. Sekarang kita lihat kalimat definisi. Ada yang tahu apa itu kalimat definisi? Angkat tangan. Kalimat yang menjelaskan
menjelaskan suatu hal baik benda hidup maupun mati secara Ya, jadi menjelaskan benda hidup ataupun benda mati secara umum. Menjelaskan objek yang kalian amati secara umum. Nah, dalam kalimat definisi ini juga terdapat kopula. Ada yang tahu kopula? Kopula adalah merupakan Ya, jadi kopula itu kata yang menghubungkan subjek dan predikat dalam satu kalimat. Seperti kata adalah, ialah, dan merupakan. itu. Ya. Kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi merupakan sifat atau ciri-ciri dari suatu objek. Ya, jadi kalimat deskripsi itu menggambarkan sifat-sifat, bagian-bagian atau ciri-ciri dari objek yang kalian amati. Dan yang terakhir, kata kerja material. Apa itu kata kerja material? Iya, kata yang menunjukkan tindakan atau perilaku atau perbuatan. Sudah paham semua? Apakah ada pertanyaan? Di sini semua punya HP kan? Ada paketan atau? Oke, jadi sekarang kita mulai kuis. Jadi kalian bisa gunakan HP. Lihat di slide terakhir tentang tanaman field. Ya. Sudah? Yang di belakang sudah? Oke, sekarang kita mulai. Jadi kalian yang punya waktu 1 menit untuk menjawab 1 pertanyaan. Kerja dengan tenang, tidak boleh ribut. Jadi kita menentukan baru. Sudah habis. Jadi kita lihat siapa yang ada ini bos. Stop pakai nama. Jadi keluarga pertama kelompok 11. Jadi kalau kita tepuk hebat untuk kelompok 11. Saya hebat, kamu hebat, saya hebat, kamu hebat, kita hebat, saya hebat, kamu hebat, kita hebat. Yes, yes, yes. Sekarang kita masuk di Ibu kalau ingin kesempatan panggil. Siapa yang bertanya apa pendapat kami paling baik? Yang bertanya silakan angkat tangan dan semangat. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekarang kami akan presentasikan hasil kami tentang hasil observasi of principles dan Satu, struktur teks laporan hasil observasi pernyataan umum. Nomor paragraf 1. Alasan karena paragraf tersebut berisi gambaran umum pohon dan deskripsi bagian. Nomor paragraf
2 sampai 4. Alasan karena pada paragraf 2 sampai 4 menjelaskan secara detail mengenai pohon cendana mulai dari visi hingga ciri-cirinya. Kesimpulan nomor paragraf 5 karena pada paragraf 5 memuat informasi mengenai manfaat pohon cendana dan penjelasan ulang. Yang belum kumpul buku BK, silakan kumpul sekarang. Pulang bisa. Dulu. Pulang udah sampai. Pegang ini jangan serang baru kumpul. Kedua, kaidah bahasa dan hal ini menjadikan cendana sebagai salah satu jiwai Yang kedua, kaidah kebahasaan kalimat deskripsi nomor paragrafnya terdapat pada paragraf 2 hingga 4, yaitu pohon cendana asli mengandung genetik esensial yang beragam. Batang pohon cendana dapat berdiameter 40 cm dan rapatnya ranting bisa mencapai ketinggian 20 cm. Cendana cenderung memiliki daun tunggal berukuran 48 cm, kali 24 cm dan 20 cm. Bentuk daun cendana bunda segitiga biasa, pikirannya bergelombang dan daunnya tampak jauhnya berwarna kemudiannya dengan ukuran 1 sampai 1,5 cm. Bentuk bunganya seperti payung mekar dengan hiasan tabung dan berbentuk lonceng. Bunga cendana panjangnya adalah 1 cm, dimulai dengan warna kuning dan pada tua ada. Alasannya, karena para tersebut mendeskripsikan ciri-ciri tentang pohon cendana. Kaidah kebahasaan ketiga, kata kerja material. Terdapat pada paragraf 1, kalimat ketiga, yaitu kayu cendana adalah kayu yang harum dan dapat mempertahankan aroma esensial selama berabad-abad. Kata materialnya adalah mempertahankan. Dan yang kedua, paragraf 5 kalimat ketiga. It's time to begin with the lesson. Kayu dengan aroma yang khas dapat mengatasi berbagai gangguan kesehatan, sekaligus sebagai bahan karena materialnya adalah panas. It's time to begin. Nomor 3, pohon cendana merupakan tumbuhan yang sering terdapat di NTT. Keberadaan pohon cendana sangatlah langka karena aroma dan kandungannya yang harum. Batang pohon cendana berdiameter 20 cm dan batangnya mencapai 20 meter. Cendana cenderung memiliki daun berukuran 48 cm x 4 cm dan berwarna hijau. Pohon cendana berbunga dan berbuah saat berumur 5 tahun. Musim bunga biasanya dimulai bulan Mei sampai Juni dan berbuah bulan September sampai Oktober dan buah lagi dari Desember hingga Januari dan matang dari Maret hingga April. Manfaat kayu cendana yaitu aromanya yang khas dapat mengatasi beberapa gangguan jantung sekaligus sebagai bahan furnitur. Sekian dari kami. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan atau saran, kami silakan. 2 pertanyaan Dari kelompok. Oh, Bona. Yang membuat dia menjadi sangat unik selain karena dia aromanya yang harum, yaitu karena pohon cendana asli mengandung minyak esensial yang berharga, dan juga itu yang membuat keberadaan pohon cendana menjadi sangat langka, dan juga karena pohon cendana fungsinya bukan hanya untuk sebagai bahan, tapi bisa mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Oke, kalau mau tanya lagi, Ayo saya. Ibu yang mana? Kami. Ayo kita. Kami mau apa? kelas dari kelompok 8 akan menanyakan bagaimana cara penggunaan kayu cendana. Saya jawab pertanyaan dari kelompok. Jadi ada 3 cara penggunaan kayu cendana. Yang pertama itu adalah sebagai menjadikan dia sebagai minyak untuk pengobatan, lalu bisa menjadikan dia sebagai wangian.
dalam rumah atau di mana saja, dan yang hadir sebagai penipu. Apakah cukup? Sekian dari kami, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua dan guru. Pagi luar biasa. Perkenalkan nama saya Balo, biasa saya panggil Rizal. Saya di sini akan mencari penggerak dari kelompok. Berikutnya perkenalkan nama saya. Saya biasa dipanggil Otari. Perkenalkan, saya Asis atau biasa dipanggil Saya sebagai materi 2. Inilah hasil dengan kami. Pertama, struktur teks laporan hasil aplikasi. Pertama, perintah umum terdapat pada paragraf 1. Alasan karena berisi kalimat definisi yang menjelaskan kewenangan dana secara umum. Yang kedua, deskripsi bagian terdapat pada paragraf 2, 3, dan 4. Karena pada paragraf tersebut menjelaskan tentang ciri-ciri, habitat, dan sifat kewenangan dana secara detail. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat terdapat pada paragraf 5. Karena menjelaskan keunggulan dan manfaat kewenangan dana. Berikutnya nomor 2, kaidah pembahasan. Yang pertama, kalimat definisi. Terdapat di paragraf 1 kalimat 1 dan 4, paragraf 5 kalimat 1. Karena berisi kata merupakan dan adalah yang menjelaskan kewenangan dana secara umum. Yang kedua, kalimat deskripsi. Pada paragraf 2, 3, dan 4. Karena mengandung kalimat yang mendeskripsikan kewenangan dana secara rinci. Yang ketiga, kata kerja material. Terdapat di paragraf 5 kalimat 3. Paragraf 1 dan paragraf 1 kalimat 4. Karena mengandung kata kerja yang diawali dengan P seperti mengatasi. Tiga, menjelaskan isi dari teks kewenangan dana. Kewenangan dana dikenal sebagai satu album L, merupakan laba di NTT. Kayunya dihargai mahal karena asalnya yang harus bisa ditahan dan dijadikannya salah satu kayu termahal di dunia. Kewenangan dana dengan tinggi 3 meter dan dalam bentuk berwarna hijau. Bentuk daunnya beda dengan tinggi dan ber-12 ada berbeda untuk masuk dengan tabungan. Kewenangan dana memiliki dan manfaat yang membuat harga jualnya tinggi. Maka dari itu, mari kita melestarikan kewenangan dana untuk menjaga keberagaman flora di Indonesia. Sekian hasil penjelasan dari kami tentang teks kewenangan dana. Terima kasih. Apa saja ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi? Jadi ada tugas untuk kalian. Jadi tugas kalian membuat video laporan hasil observasi dengan tema yang akan dipilih oleh teman kelompok kalian. It's time to begin the report. Saatnya Kelompok satu observasi aula SMA. Aula SMA 5. Oke, silakan kita satu orang kasih kita dalam doa ya. Guru dan teman-teman semua sebelum kita lanjutkan pembelajaran ke jam keempat karena kita melakukan gambar. Ini masa berdoa dan saya bisa berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Tuhan, dan ini kami terima kasih atas kebaikan kepada kami yang akan boleh menyelesaikan pelajaran bahasa Inggris untuk pelajaran ini yang baik. Bapak, kami mohon agar apa yang kita lakukan, biar
Saudara-saudara selanjutnya yang saya usahakan dapat berjalan dengan baik dan materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu dapat berjalan dengan baik. Ini adalah pemahaman Tuhan dan dengan mau berdoa. Haleluya. Amin.